Hanya Engkaulah Allah, Tuhan, yang bertahta di atas puji-pujian kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan dan Raja kami. Sungguh besar Engkau Allah kami. Sungguh besar perbuatan-Mu. Sungguh ajaib dan heran Tuhan perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau bersama-sama menyembah, memuji Engkau Tuhan. Kami siap meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji, memuliakan Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi saya mau lihat semangatnya Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Luar biasa. Mantap. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang percaya kita punya Allah yang besar? Boleh angkat tangannya. Kita semua percaya, amin. Dia sanggup melakukan apapun Bapak Ibu sekalian buat hidup kita. Kalau saat ini mungkin kita menghadapi jalan buntu. Kalau mungkin saat ini kita sedang mengalami satu pergumulan yang berat. Percayalah Bapak Ibu sekalian. Tuhan sanggup menolong kita, amin. Dia sanggup memberikan segala yang terbaik buat kehidupan kita. Mari kita mau sembah Dia. Kita mau memuji Dia bersama-sama. Yesus Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Katakan bersama-sama, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, Kau Allah kami Tuhan.
besar, Allahku selamanya besar. Ajaib Engkau Tuhan, Tuhanku. Oh besar Kau Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, layak dipuji disembah, layak disembah, layak di. Kau Raja segala raja, Kau Raja segala, hatiku bernyanyi, hatiku katakan Kau besar, Kau besar. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita mau katakan besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Oh dan ajaib. Oh besar Kau Allahku, oh Tuhan. Oh besar Allahku, oh nyanyikan besar, besar, besar Tuhan, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, mari kita mau sembah Dia, katakan besar Kau Allahku, besar. Yes, yes, Allahku, oh selamanya besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhan, kami kagum akan Kau, kami mau katakan besar Kau Allahku, besar Allahku, oh nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Kau Allahku, mari sama-sama katakan besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar
Kami percaya kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang hebat Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, maka kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Nggak ada satupun masalah yang lebih besar daripada Engkau Tuhan. Nggak ada satupun tantangan yang lebih hebat daripada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Raja di atas segala Raja, Tuhan Allah kami, Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan, amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yes, kuasa Tuhan Yesus baik dulu, sekarang maupun selama-selamanya tidak pernah berubah. Kita percaya Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes, kami mau percaya dengan segenap hati kami, Engkau sanggup Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Semuanya katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam, semua itu yang disediakan Tuhan. Yes, bagi yang mengasihi, yang percaya katakan sama-sama, Allah sanggup melakukan, yes, segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya kita mau angkat tangan kita. Sanggup melakukan segala perkara,
kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya, yuk semuanya. Allah sanggup melakukan. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup melakukan perkara ajaib dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat luar biasa. Woo! Yeay! Katakan sama-sama, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat luar biasa. Katakan, dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat luar biasa. Katakan, Allahku dahsyat, dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat, yes. luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat luar biasa. Dia jadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia buktikan yang tidak bisa jadi bisa. Oh, oh. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat luar biasa. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, yes. Allahku hebat, luar biasa. Yesusku Dahsyat, Yesusku dahsyat. Yesusku hebat. Sekali lagi, Allahku dahsyat, dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat. luar biasa. Dia jadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia buktikan yang tidak bisa jadi bisa. Oh, oh. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat luar biasa. Sama-sama katakan, Dia jadikan yang tidak Ada menjadi ada, ya buktikan yang tidak bisa. Amin. Jadi bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Yes. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar katakan biasa. tidak ada yang Dia jadikan yang tidak ada. Menjadi ada, Amin. Dia buktikan yang tidak bisa jadi bisa. Oh, oh. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Terakhir katakan sama-sama, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat luar biasa. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus yang hebat. Haleluya. Yes, saya persilakan jemaat Tuhan boleh kembali duduk. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang hebat. Dia
ajaib, Dia hebat buat kita semua. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Engkau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. ku sembah Engkau Tuhan, Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. terima kasih Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada Yes, sampai hari ini. semua hanya karena Engkau Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan ku sembah Engkau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. ku sembah Engkau, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. sekali lagi kita mau sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Engkau, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. ku sembah, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Engkau Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan membuat yang tidak bisa menjadi bisa. Tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami dan berfirman kepada kami hamba-hambamu. Buka rahasia firman-Mu agar kami mendapat rema yang membuat mujizat terjadi dalam hidup ini. Dan kuasa-Mu dinyatakan dengan luar biasa. Urapi hamba-Mu menyampaikan pesan-pesan yang Kau taruh dalam hatinya. Urapi jemaat menangkap pesan-pesan-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau berfirman dan kami mendengar. Kami melakukan firman dan mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang bekerja di tempat ini, di tengah-tengah kami. Sehingga kuasa-Mu yang ajaib dinyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Biar Kau memberkati pemberitaan firman ini dari awal sampai akhirnya. Tidak ada gangguan, hambatan, kuasa kegelapan, roh jahat yang mencoba mengganggu pemberitaan firman. Kami ikat dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan pergi keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami semua siap mendengar firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom saudara sekalian. Ya puji Tuhan, saya bersyukur dapat kembali menyampaikan firman Allah. Dan firman yang saat ini akan hamba sampaikan akan mengambil tema teladan iman Samgar. Ya. Teladan iman dari Samgar. Nama Samgar itu tidak banyak didengar. Di Alkitab pun paling 1-2 kali. Kalau tidak salah, hanya 1 kali disebutkan,
yaitu dalam Hakim-Hakim 3 ayat 31. Ya, satu ayat itu saja ada nama Samgar. Samgar artinya pedang. Nama Samgar itu artinya pedang. Dan nama Samgar tidak sepopuler Simson. Ya, kita baca dulu ayatnya. Hakim-Hakim 3 ayat 31. Inilah di mana nama Samgar ditulis sebagai salah satu hakim yang ada di Israel. Tidak sepopuler Simson ya. Kalau Simson hampir semua orang pernah dengar nama Simson. Apalagi anak-anak sekolah minggu ya pasti pernah mendengar nama Simson. Tapi Samgar tidak banyak diberitakan. Walaupun sebetulnya dia lebih ya tidak kalah istimewanya dengan Simson, tapi jarang dikhotbahkan, jarang diberitakan. Semoga saat ini kita bisa mendengar nama Samgar dan mengingat teladan iman yang juga dia berikan kepada kita. Masih berbicara dengan beriman teguh kepada Tuhan Yesus, kita melihat teladan iman dari seorang anak Tuhan yang bernama Samgar, hakim yang bernama Samgar. Mari kita baca dulu Hakim 3 ayat 31. Bersama-sama saya, 1, 2, 3. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Ya, dari sini kita melihat dia orang yang istimewa. Karena dikatakan dia disebut sebagai penyelamat Israel, bangsa Israel. Ya. Penyelamat bukan 1-2 orang tapi satu bangsa, penyelamat satu negara. Ya, kita akan mengambil tema teladan iman Samgar yang artinya pedang. Nah, teladan paling tidak ada 3 macam teladan iman yang Samgar berikan kepada kita. Yang pertama, iman yang maksimal meskipun dalam keadaan yang terbatas. Ya, maksimal dalam keadaan yang terbatas. Ya, jadi misalnya kenapa terbatas? Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, ya, bukan dengan senjata berat atau senjata otomatis. Senjatanya hanya tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya, mengalahkan 600 orang banyaknya dengan tongkat penghalau lembu. Tongkat penghalau lembu itu saya bayangkan seperti tongkat pramuka. Ya, mungkin panjangnya 2 meter, diameternya mungkin 2,5 cm. Bulatnya itu 2,5 cm, panjang 2 meter. Apa artinya sebuah tongkat melawan ratusan orang? Kalau pakai senjata berat, ya mudah ya. Melawan 600 orang mudah. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Menyelamatkan sebuah bangsa. Jadi ini tidak main-main. Orang yang namanya Samgar itu perbuatannya, pekerjaannya, karyanya itu menurut saya tidak kalah ya dengan Simson. Menewaskan 600 orang seorang diri. Ya, ini teladan iman bagi kita. Dengan senjata sepotong tongkat penghalau lembu, pengusir lembu. Jadi bukan senjata yang hebat, hanya sebuah tongkat. Ya. Nah, saudara, kita melihat dalam kisah hidup yang nyata
ada orang-orang yang seperti Samgar, ya. Saya kasih contoh, ada orang di PHK, ya, tidak punya modal, tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya aset, tapi dia punya halaman kamar belakang gitu ya, ada sedikit halaman di belakang, dia bikin menjadi kandang, semacam kandang, lalu dia bikin ternak jamur merang. Daripada nganggur, PHK, bikin ternak atau persemaian atau apa ya namanya, ya, untuk menanam jamur merang ya di belakang rumah, semacam kandang gitu ya. Dia ambil merang-merang yang sudah tidak dipakai, di dekat rumahnya ada pabrik penggilingan beras, merang-merang yang sudah tidak dipakai diambil, dibikin tempat persemaian untuk bikin ya itu kebun jamur merang. Dan ketika panen, wah menyenangkan sekali ya. Jamur-jamur itu mekrok-mekrok di pot-pot merang itu. Wah, lihat saja senang saudaraku. Saya nonton di TV, ya, waduh, senang, kepingin rasanya memetik ya tumbuhan merang itu, jamur merang itu. Membayangkan memetik ya, diolah, bisa makan jamur yang segar, itu sudah sangat menyenangkan. Nah, orang ini berhasil memanen jamur merang, sehingga hasilnya itu jauh lebih banyak daripada bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Lalu juga ada temannya yang lain yang kena PHK. Ya, tidak kalah. Memang orang kena PHK itu susah. Sudah biasa dapat uang bulanan, dari gaji bulanan tiba-tiba tidak dapat apa-apa, tidak ada yang memberi gaji, tidak ada yang memberi uang, ya. Dia harus kerja sendiri untuk menghasilkan uang. Dia bikin ternak burung puyuh, saudaraku. Dengan lahan yang sederhana, dengan tempat yang sederhana, dengan modal yang terbatas, bikin ternak burung puyuh. Dan ajaibnya, burung puyuh itu menghasilkan telur yang begitu banyak. Ya. Jadi dari hasil telurnya saja itu sudah hasilnya jauh lebih banyak dari PHK, daripada kerja. Ya. Bukan kerja tidak baik, kerja jadi pegawai misalnya, baik. Tapi kalau terpaksa PHK, ya jangan menyerah kalah. Bikin ternak burung puyuh. Dan hasilnya jauh lebih banyak daripada kerja sebagai karyawan atau sebagai pegawai. Jadi ada orang-orang yang imannya itu luar biasa. Walaupun keadaan sulit, teladan iman Samgar ini luar biasa. Ya, memang hanya ada tongkat dan dirinya sebagai pedang. Tapi dengan pedang dan tongkat, ya, dia mengalahkan tadi 600 orang dan menyelamatkan bangsa Israel. Saudaraku, 600 orang itu bukan perang seperti di Gaza, Palestina, perang, bunuh-bunuhan, puluhan ribu orang kalah mati, ya. Bukan, ini berbicara secara rohani. Samgar itu mengalahkan banyak masalah yang terjadi dalam hidupnya. Mungkin 600 orang itu mewakili 600 macam masalah. Ya, karena kalau pribadi, ya mungkin tidak ada ya orang yang menghadapi 600 masalah. Karena mungkin di 10-20 masalah saja sudah stres. Ya, bahkan mungkin sudah stroke, saudaraku. Tapi ini 600 masalah, karena negara seperti negara kita ini masalahnya ada 600 lebih. Ada masalah
korupsi, ada masalah gunung meletus, bencana alam, ancaman kekeringan, ya. Ada hacker, PDN diretas, ya. Jadi polemik ini, menterinya harus mundur atau tidak, ya. Ada petisi lewat online, sudah 24.000 lebih orang mengirim tanda tangan meminta supaya Bapak Menteri Menkominfo mundur, tapi dia punya alasan sendiri ya untuk belum mundur sampai sekarang. Banyak ada masalah asusila ya. Bapak Hasim kena masalah asusila, mungkin juga ada masalah yang lain yang sedang terjadi, masih mencari buronan. Bapak Harun Masiku belum ketemu sampai sekarang. Ya. Ya. Untung itu hackernya kok baik hati ya, memberikan kuncinya kepada pemerintah. Kalau tidak ya sampai sekarang tidak tahu apa sudah bisa memecahkan yang dihack itu, yang diretas itu, apakah sudah bisa pulih atau tidak ya. Jadi banyak masalah. Tapi dalam keadaan yang terbatas, Samgar tidak menyerah. Dia melawan, menghadapi 600 macam masalah ya dalam bangsanya. Dan memberikan menjadi juru selamat bagi bangsanya. Nah Bapak Ibu, saya percaya setiap orang hidup punya masalah. Ya, pengusaha punya masalah, profesional punya masalah, hamba Tuhan pun juga punya masalah ya. Tapi mari kita belajar pagi ini. Berapapun banyak masalah kita, jangan kita putus asa. Kita teladani Bapak Samgar ini ya. Walaupun dalam keadaan yang terbatas, mari kita berjuang menghadapi masalah tidak sendiri, tapi bersama Yesus. Dia bersama Tuhan Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Sebab kita punya Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat, yang hebat dan yang luar biasa. Amin. Dia jadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia buktikan yang tidak bisa menjadi bisa. Tak ada yang mustahil baginya. Itulah yang harus menjadi pegangan kita. Tidak terlalu cepat putus asa, tidak terlalu cepat menyerah. Ya, kita harus tetap semangat menghadapi hidup kita apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap percaya, ya, tetap berharap Tuhan, tidak ada yang mustahil baginya. Demikianlah teladan iman yang pertama dari seorang hakim yang bernama Samgar. Tidak pernah menyerah walaupun keadaan sedang sulit, dalam kondisi yang terbatas, dia tetap berjuang untuk menjadi pemenang dalam kehidupannya. Yang kedua, kita belajar teladan iman yang maksimal meski dalam kesederhanaan. Ya, Hakim 3 ayat 31. Dengan tongkat menghalau lembu dan 600 banyaknya menewaskan orang Filistin. Demikian ia juga menyelamatkan orang Israel. Ya, di tengah kesederhanaan, dia tidak pernah menyerah. Dia melawan 600 orang banyaknya. Demikian juga menyelamatkan orang Israel. Ini teladan iman yang luar biasa. Keadaannya terbatas, sederhana, tidak punya modal, tidak punya perlengkapan perang, menghalau, menewaskan 600 musuh. Ini bukan hal yang mudah, saudaraku. Ya. Menewaskan 600 orang itu pasti tidak mudah. Jangankan 600 orang. Ya, boleh dibilang 100 orang saja sudah sulit.
mengalahkan 100 persoalan saja sudah sulit. Tapi Samgar tidak pernah menyerah. Dalam keadaan yang sederhana, dia tetap berjuang, dia tetap bangkit, dia tetap berusaha memberikan kemenangan kepada bangsanya, memberikan kemenangan kepada keluarganya, memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dia kasihi. Terus berjuang sampai titik akhir. Dia mengalami kemenangan dan memberi keselamatan kepada bangsanya, kepada keluarganya, kepada daerahnya, dan kepada keluarga dan rumah tangganya. Jadi inilah teladan iman, sederhana tapi luar biasa. Dan yang ketiga, Samgar memberi teladan iman yang maksimal meski dalam keadaan fasilitas yang minim. Ya, fasilitas yang minim. Dengan tongkat menghalau lembu, menewaskan 600 orang, demikian juga ia menyelamatkan bangsa Israel. Ya. Keadaannya sedang sulit. Keadaannya tidak punya fasilitas, tidak punya modal, tidak punya aset. Tapi dia tidak putus asa. Dia berjuang lagi, dia bangkit lagi, dia berusaha lagi untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jadi inilah yang luar biasa dengan orang yang bernama Samgar. Ya, memang ada hakim lain yang bernama Simson tadi yang juga luar biasa. Ya. Iman yang menang atas keadaan, contohnya Simson, dia juga luar biasa. Hakim-Hakim 15 ayat 15 dikatakan, kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya dan dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Ya, dengan senjata sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Dia membunuh atau mengalahkan 1.000 orang dengan tulang itu. Ya, ini secara manusia kan mustahil mengalahkan 1.000 macam musuh dengan sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Ya. Ini berbicara tentang apa? Tentang keajaiban Tuhan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Orang-orang beriman yang percaya bahwa dia punya Allah yang besar. Yang percaya bahwa yang tidak ada menjadi ada. Yang percaya bahwa yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Dan dia mengalami kemenangan atas 1.000 orang dengan tulang itu. Nah, saudaraku, mungkin kita juga menghadapi hal yang sama. Macam-macam persoalan, masalah sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mari, jangan kita berputus asa. Kalau Samgar bisa dengan tongkat penghalau lembu mengalahkan 600 musuhnya. Kalau Simson dengan sebuah tulang rahang keledai yang masih baru mengalahkan 1.000 orang musuhnya. Ya, saudara juga bisa mengalahkan berapapun banyak persoalan yang sedang saudara hadapi. Percaya kepada Tuhan Yesus, berharap kepadanya, mohon pertolongannya, maka mujizat akan terjadi dan saudara akan menjadi seorang pahlawan bagi keluargamu, pahlawan bagi rumah tanggamu, menjadi seorang pahlawan bagi masyarakat di sekitar saudara. Ya. Tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Tuhan, tak ada yang mustahil baginya. Demikian teladan iman dari
hakim yang bernama Samgar ini. Dia memberi teladan iman ketika keadaan sedang sulit. Dia memberi teladan iman dengan segala keterbatasan yang ada kepadanya. Dan dia juga memberi teladan iman dengan fasilitas yang sangat minim dalam kehidupannya. Mari kita belajar dari Samgar pada saat ini dan menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan siapkan hati kita untuk membawa perpuluhan kepada Tuhan dengan 3 alasan yang akan kita dengar pada saat ini. Yang pertama, kita belajar taat akan membawa mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ketaatan, 3 janda sarwa taat dalam keterbatasan hidup, dan putrinya, putri tunggalnya dipelihara Tuhan. Ketika Naaman taat, maka sakit kustanya disembuhkan Tuhan. Sakit yang tidak ada obatnya, sakit yang dokter tidak bisa menyembuhkannya, Tuhan yang menyembuhkannya karena dia taat. Petrus taat dan mengalami kelimpahan, mengalami berkat yang luar biasa. Taat akan membuka segala pintu langit, buka tingkap-tingkap langit dan pintu surga, pintu kelimpahan, pintu kesehatan, pintu kesembuhan, pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan, pintu pemulihan, dan lain sebagainya. Alasan ketiga, untuk kita taat, kita mendapat karunia memiliki dan menikmati. Banyak orang hanya mendapat karunia memiliki, tetapi tidak mendapat kesempatan atau karunia untuk menikmati. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, tidak hanya dikaruniai kekayaan, memiliki harta benda, tapi kuasa untuk menikmatinya. Ini yang penting, memiliki dan juga menikmati. Kalau hanya memiliki, tidak menikmati, itu namanya sia-sia. Tapi kalau bisa memiliki dan menikmati, itu namanya luar biasa. Ya, mari kita menyambut firman Allah dengan pujian. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Sama Yesus tidak ada yang sukar. Sama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Ya Tuhan segala Tuhan. Sama Yesus lakukan perkara besar. Sama Yesus tidak ada yang sukar. Sama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus
tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia Raja, Raja, Dia Tuhan, Dialah Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau Yesus, Anak Domba Allah, Engkau Juru Selamat umat manusia. Engkau Tuhan Yesus, tabib yang ajaib. Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang membenarkan. Sebab Engkau Raja segala raja yang maha kuasa. Dan Engkau Tuhan, segala Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Dalam berkat nama Tuhan Yesus saat ini saudaraku, adakah saudara-saudara yang rindu untuk didoakan? Mungkin ada banyak masalah terjadi hari-hari ini dalam hidup saudara, dalam rumah tangga saudara. Sekalipun ada 600 bahkan ada 1000 masalah hari-hari ini terjadi dalam hidupmu, percayalah Tuhan Yesus tetap Allah yang dahsyat, yang hebat dan luar biasa. Percayalah Dia tabib yang ajaib, yang menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Mari di hadapan Allah. Kalau saudara ingin didoakan, angkat tanganmu. Masalah apapun, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Mungkin itu sukar bagi saya atau saudara. Tapi tidak ada penyakit yang sukar untuk Tuhan. Tidak ada masalah yang sukar untuk Tuhan. Tidak ada kesulitan yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Engkau yang menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. Baik masalah keluarga, rumah tangga, masalah ekonomi, pekerjaan, kelemahan, sakit, penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba ikat dalam nama Tuhan. Hamba patahkan dalam nama Tuhan. Hamba perintahkan keluar dalam nama Tuhan. Jadilah pulih dan sembuh oleh kuasanya. Pulih dan sembuh oleh bilurnya. Pulih dan sembuh oleh darahnya. Engkau Tuhan yang memberkati kami semua. Tiba saatnya Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan perpuluhannya kepada Tuhan, pegang dan tumpangi tangan dengan tangan kanan saudara dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami membawa perpuluhan sebagai tanda ketaatan kami kepadamu. Karena kami percaya ketaatan akan memberkati kami. Tuhan, ketaatan akan mendatangkan mujizat. Ketaatan akan membuat pemeliharaan Allah terjadi dan pintu-pintu langit terbuka. Tuhan, ketaatan akan mendatangkan kelimpahan, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan kebahagiaan, keharmonisan, mendatangkan kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Tuhan dan berkatilah jemaat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami doakan dan mohonkan ini semua. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudaraku ya. Dan dengan iman, Bapak Ibu nanti bisa membawa persembahan dan perpuluhanmu, saudaraku, ya, di kotak depan yang kanan untuk perpuluhan, yang kiri untuk persembahan saudara bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah Bapak Ibu menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu karena saudara taat, ya. Dan dalam hal perpuluhan, Tuhan menantang kita untuk mencobai Tuhan. Ya, cobailah aku. Kalau tidak aku membukakan pintu langit, tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Jangan sampai kita menjadi orang yang susah abadi. Susahnya abadi, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang sakit abadi, sakitnya abadi. Jangan kita menjadi orang yang miskin abadi, miskin abadi. Ya. Kalau bahagia abadi baik, ya. Ya, kaya abadi baik. Tapi tentu saja kita ingat tidak ada hal yang abadi di dunia kecuali dalam kerajaan surga.
kita menjadi orang yang abadi bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Ya, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Asik. Ya, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama sekali lagi kita mau bangkit berdiri. Kita mau membacakan deklarasi iman kita di tahun ini. Kita percaya apa yang kita perkatakan dengan iman dan dengan percaya pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau baca sama-sama. Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka, nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, tali maut, kenajisan, persinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif, dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh, di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh duduk. Ya, saya akan menyampaikan informasi kegiatan gereja kita selama 1 pekan ke depan. Informasi yang pertama, ibadah raya onsite pada Minggu 14 Juli 2024 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hoki Yuwono. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah raya onsite, Bapak Ibu tetap bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI Semarang Indah pada pukul 5 sore. Dan kemudian ada tambahan pengumuman Bapak Ibu sekalian mengenai acara KKR dan Family Gathering. Dan untuk pengumuman ini nanti akan disampaikan Bapak Hendro Susianto. Saya persilakan untuk waktu dan tempat.
Bapak Ibu mohon waktunya sebentar. Saya akan share untuk kegiatan agenda gereja kita di bulan Agustus dan September. Mungkin yang bulan Agustus dulu, mungkin slide-nya bisa tampilkan dulu. Yang KKR ya. Barisan sini. Ada seseorang kepalamu suka sakit. Engkau rasa seperti kayak tertusuk-tusuk duri. Sini. Siapa orangnya? Pulangkan tanganmu dan saya ingin menjumpai orangnya. Terima. Klip. Tadi itu sebagian profil ya, jadi profil nanti untuk KKR ini Bapak Ibu, itu kita akan bekerja sama dengan GBI IFLC Pontianak. Ya, jadi kegiatan ini kita akan adakan nanti di bulan Agustus. Gereja kita akan bekerja sama dengan GBI IFLC yaitu International Father Love Church ya dari Pontianak. Nah, untuk kegiatan acara ini, KKR ini akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024. Untuk info sementara nanti dilaksanakan pukul 5 sore. Ya, bertempat di GBI Semarang Indah. Kemudian temanya seperti tadi Bapak Ibu lihat di slide itu tentang kesembuhan, pelepasan dan mungkin ada nubuat ya. Akan dilayani oleh Pastor Thomas Chandra yang tadi mendoakan ya. Bapak Ibu bisa lihat profilnya di YouTube dan juga di media sosial. Nah, Bapak Ibu bisa mendaftar. Cukup nanti nama dan nomor telepon saja ya. Nanti kontak pendaftaran ada di depan pintu gereja karena kuotanya itu kita akan berbagi ya dengan antara GBI Semarang Indah dan juga GBI IFLC. Jadi kuotanya nanti kita bagi. Jadi kuotanya kita juga terbatas. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar nanti di counter pendaftaran di depan. Itu free ya Bapak Ibu ya. Kita tidak mengut biaya. Jadi itu free. Jadi Bapak Ibu bisa kalau rindu bisa mendaftar di counter pendaftaran depan. Itu seputar untuk kegiatan kita, KKR kita di bulan Agustus. Kemudian yang bulan September mungkin bisa tampilkan slide-nya. Tanggal 16 September tahun 2024. Kira-kira ada apa ya di tanggal 16 September tahun 2024? Jadi penasaran yuk coba kita lihat.
Oh, ternyata GBI Semarang Indah mengadakan Philadelphia Family Gathering. Acara seru bersama keluarga. Akan ada banyak permainan outbound yang menarik dan refreshing time bersama. Berlokasi di Green Valley Bandungan dan Taman Bunga Celosia Bandungan. Untuk biaya kontribusi, khusus Jemaat GBI Semarang Indah dapat harga spesial dari 250.000 menjadi 50.000 saja per orang. Fasilitas yang didapat adalah outbound games with trainer, tiket masuk Celosia, 2 kali makan dan 2 kali snack, dan bus pariwisata AC. Untuk info lebih lanjut dan pendaftaran, bisa datang ke konter yang disediakan di pintu keluar gereja setelah ibadah, atau bisa menghubungi di nomor 0898 8166 Pendaftaran sudah dibuka hari ini, segera daftarkan diri Anda, dan mari rasakan sukacita dan berkat Tuhan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Itu untuk bulan September ya Bapak Ibu, kita akan mengadakan family gathering ya. Temanya adalah enjoy and fun with outbound game dan refreshing time ya. Kita akan bermain ya permainan-permainan yang menghibur dan juga ada refreshingnya ya. Tempatnya di 2 tempat, kita di Green Valley sama Taman Bunga New Celosia. Nah untuk acara sendiri akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 September 2024. Itu hari libur ya Bapak Ibu ya, hari libur. Kita mulai mungkin jam 7 pagi, terus tempatnya tadi saya bilang di Green Valley dan Taman Bunga Celosia. Nah untuk gambaran acaranya Bapak Ibu, kita diharapkan itu kumpul jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi nanti kita di sini ada sarapan dulu, terus sekitar 7:30 diusahakan kita berangkat ke Green Valley. Ya, Green Valley terus jam 9 diharapkan sudah nyampe. Nah ini di Green Valley kurang lebih kita ada acara outbound game gitu ya, ada permainan. Nah permainan itu tuh kita setting untuk segala usia ya, dari yang mungkin dewasa, yang mungkin agak tua sedikit, anak-anak dan juga yang remaja. Nah mungkin dari Bapak Ibu yang ada kendala mungkin tidak bisa ikut permainan tidak apa-apa, ikut aja, kita ada refreshingnya juga. Jadi tidak pure game talk, kita ada refreshing juga ya. Nah nanti di Green Valley acara outbound, kemudian kita ada snack dan juga makan siang. Kurang lebih nanti sekitar sampai jam 12-an lah, jam 12. Terus dari situ kita ke Taman Bunga Celosia. Kurang lebih mungkin setengah jam, setengah 1. Terus sampai jam kurang lebih ya kita jam 3 atau setengah 4 di Celosia. Itu wahana Bapak Ibu ya, wahana itu ya Bapak Ibu bisa lihat di YouTube juga ada, itu ada taman bunganya, ada bangunan-bangunannya dan juga ada wahana permainannya. Nah, untuk kontribusi tadi saya disebut itu 50.000, itu Bapak Ibu dapat outbound game kita itu dengan trainer ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak nganut, dari sana ada trainernya tersendiri. Jadi ada yang membimbing atau yang membantu ya di situ. Terus termasuk juga tiket masuk Celosia. Terus 2 kali makan, yaitu sarapan dan juga nanti makan siang, dan nanti ada snack juga, 2 kali snack. Ya untuk pendaftaran Bapak Ibu bisa nanti langsung di pintu keluar ya, ada konter pendaftaran yang khusus. Mungkin itu info Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan mengenai kegiatan kita di bulan Agustus, yaitu KKR bersama Bapak Thomas, Pastor Thomas Chandra, dan juga untuk September kita akan adakan kegiatan family gathering. Ya tujuannya adalah untuk family ini supaya kita bisa terbangun kerjasama, keakraban, persahabatan dan semacamnya. Mungkin itu info dari saya Bapak Ibu mengenai agenda kita di bulan Agustus dan September. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak Hendro. Kemudian ada tambahan pengumuman lagi dari seksi youth dan sekolah minggu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom jemaat dan kasih Tuhan. Kami dari Philadelphia Kids dan Youth Philadelphia akan mengadakan Super Bazar pada hari Minggu 21 Juli 2024 setelah ibadah raya. Tersedia stand makanan, minuman, pakaian anak, dan permainan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat hadir.
berpartisipasi dan memeriahkan acara kami. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Jadi tanggal 21 Juli akan ada basar ya Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau Bapak Ibu sekalian mau kita sama-sama meriahkan acara tersebut ya. Ya, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang juga mungkin akan memberikan persembahan ataupun persepuluhan, Bapak Ibu sekalian dapat memasukkan persembahan Bapak Ibu sekalian di pintu keluar gereja nanti. Di sana sudah tersedia kotak untuk persembahan dan persepuluhan. Dan sebelum kita pulang Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama menerima doa berkat. Sekali lagi saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Nanti doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mattia Samuel Lloyd Praetno. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami, buat setiap kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Kalau kami masih diberikan kesempatan pada saat ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat berkat firman Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami Tuhan, di bawah Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami boleh melihat akan janji-janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami ketika kami belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan. Katakan dengan iman bersama-sama. Amin.